Halo semuanya, happy weekend. Di video hari Sabtu ini, kita akan mengulik perusahaan Ramayana dari segi fundamental maupun teknikalnya. Dan yang bikin menarik adalah nantinya di hari Senin, Ramayana ini akan melakukan RUPS, di mana RUPS-nya itu bertujuan untuk meminta persetujuan. Salah satu poinnya meminta persetujuan untuk melakukan buyback. Nah, buyback sendiri pasti ada alasannya ya. Salah satu alasannya mungkin, saya belum baca, nanti kita baca bareng-bareng. Alasannya mungkin karena melihat harga sekarang yang dinilai sama manajemen itu murah. That's why mereka merasa ya lebih baik kita pungutin aja sahamnya gitu. Sesimpel itu. Oke, kita mulai dari bahasanya, kita dari fundamental, kita lihat laporan keuangannya terlebih dahulu. Ini laporan keuangan Ramayana di Q2 2022 dibandingkan dengan Q2 2021. Secara overall, memang kalau teman-teman hanya sebatas melihat net profit ya, net profitnya naik 2 kali lipat ya. Laba per saham atau earning per share-nya itu naik 2 kali lipat lebih gitu. Berarti ya 100%, naik 100%, which is good gitu. Cuman kalau kita melihat hanya itu aja kan kita kurang gimana gitu. Nah, apalagi besok Senin ada RUPS yang mau melakukan buyback. Nah, ini kan berarti ada hal yang menarik lagi, dua hal yang menarik, di mana net profitnya naik dan juga perseroan manajemen merasa ya udah kita buyback aja gitu. Nah, sebelum kita mulai ke pembahasan, kita ke latar belakang dulu, di mana perusahaan ini, Ramayana ini, dulunya didirikan pada tanggal 14 Desember 1983. Oke. Dan mulai beroperasi di 1983. Kegiatan utama perusahaan adalah perdagangan umum yang menjual berbagai macam barang seperti pakaian, aksesoris, tas, sepatu, kosmetik, dan produk-produk kebutuhan sehari-hari melalui gerai serba ada atau department store dan supermarket milik perusahaan. Nah, memang dari segi nama, teman-teman pasti sudah familiar Ramayana, pasti akan mengkomparnya dengan LPPF atau Matahari Department Store, which is ya hal yang make sense, dan saat ini seluruh gerai beroperasi di Jakarta, Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Papua. Kantor pusatnya berada di Jakarta, di Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 22 AB Jakarta 10250 gitu. Entitas Ramayana Makmur Sentosa adalah entitas induk terakhir dari perseroan dengan persentase kepemilikan 63,19. Berarti bisa dikatakan induk dari Ramayana Lestari Sentosa ini Ramayana Makmur Sentosa, di mana kepemilikannya 63,19% gitu. Nah, jumlah gerai-gerainya, nah ini jumlah gerai-gerainya di 30 Juni itu Ramayana itu ada 98. Di akhir Desember 2021 itu 99. Lalu ada Robinson itu 3, sebelumnya juga 3, Cahaya itu ada 2, sebelumnya juga 2. Berarti bisa dikatakan adanya penurunan satu gerai di Ramayananya itu sendiri. Oke, kita mulai. Kita mulai dari atas tentang asetnya. Kalau sekilas asetnya menarik, terutama yang paling membuat saya amazed itu di kas dan setara kasnya, di mana kasnya ini 1,6 T dari total aset itu 5 T. Total aset 5 T, dan ya ini termasuk oke gitu. Kalau kita hitung-hitung 1692 315 dibagi totalnya 50 70 453 33% lah. 33%-nya dalam bentuk kas. Nah, kalau kita cek lagi kasnya dalam bentuk apa? Kalau sekilas kita cek di kasnya, kasnya ada dalam bentuk uang di bank dan juga ada deposito gitu. Kalau dalam bentuk di banknya itu ada rupiah dan dolar tuh totalnya 75
miliar. Ya, 75 miliar dan depositonya totalnya itu 1,5 miliar. Nah, ini menunjukkan bahwa memang kebanyakan mereka menaruh di deposito. Kebanyakan di deposito, terutama di deposito di bentar saya perbesar, di BRI, di Bank Mega, Danamon, nih 3 topnya lah. Dan mereka banyak juga menaruh di dolar Amerika, yaitu sebesar 7 juta US dollar di Credit Suisse, dan juga ada di UBS 4,5 juta US dollar gitu. Which is good, melihat ya ekonomi makro juga dolar bisa potensi ke 15,5 sampai 16.000. Ya, salah satu hal yang baik ya, terutama untuk Ramayana melihat potensi tersebut dengan menaruh di deposito. Ditambah lagi depositonya dolarnya ini kan dapat imbal hasil ya. Imbal hasilnya 0,03 sampai 0,3. Sedangkan yang rupiah itu 0,1 sampai 3,5% ya imbal hasilnya. Ini untuk si Ramayana. Oke, dan dia ada deposito berjangka juga dalam waktu tempo 3 bulan sampai 6 bulan. Di mana itu naruh di Bank Danamon, Bank UOB, BRI, dan itu Bank Mega udah nggak ada. Dengan imbal hasil 1,9 sampai 4%. Ini salah satu hal yang baik. Berarti bisa dikatakan dari sini sekilas kasnya mereka itu porsinya kebanyakan itu ada di dalam bentuk deposito. Nah, hal ini sama dengan saat saya membahas video sebelum-sebelumnya, di mana kalau saya prefer dalam bentuk cash paling banyak, cash itu paling banyak kalau bisa minimal 51% lah. Itu taruh di bank dalam bentuk deposito. Dan sisanya baru dalam bentuk cash di bank. Nah, itu tujuannya apa ya? Tujuannya murni untuk si duitnya ini tidak nganggur, tidak diam-diam aja gitu. Duitnya juga bekerja gitu. Selain itu juga ya persediaannya juga termasuk besar ya, terbesar ketiga setelah deposito berjangka. Nominalnya 595 miliar, ya naik tapi tipis, tidak signifikan. Yang signifikan adalah investasi jangka pendek ini. Investasi jangka pendeknya naik 229 miliar gitu. Sebelumnya 100 miliar aja. Kalau kita cek investasi jangka pendeknya itu mereka ada di dengan imbal hasil 7,5 sampai 9%. Nah, ini juga keren juga si RALS ini untuk memacu duitnya biar bekerja gitu. Yaitu dia naruh di obligasi berkelanjutan 3 CIMB paling besar, terbesar kedua, ada di efek reksadana, yaitu di reksadana Sukor Invest Stable Fund. Lalu ya yang kedua di obligasi berkelanjutan sama obligasi subordinasi BKJT 1 BCA di 30 miliar. Saldo perubahan nilai pajak ya. Oke. Nah ini hal yang menarik, apalagi di efek reksadana di pihak ketiga ini, di reksadana Sukor Invest Stable Fund ini naik kenceng nih. Di mana? Nah ini kalau teman-teman juga terjun di reksadana ya, reksadana bisa dicek di Bibit. Reksadana Sukor Invest Stable Fund ini salah satu reksadana yang performanya oke ya, top 3 lah. Top 3 reksadana dengan performa yang sangat oke untuk tahun ini. Jadi pemilihan manajer investasi yang dilakukan oleh si RALS ini juga bagus gitu. Bahkan nominalnya kalau kita bandingkan dengan Desember ini naiknya 7 kali lipat gitu. 7 kali lipat lebih dikit lah. Nah, itu juga menunjukkan bahwa semakin trustnya RALS terhadap si Sukor Invest Stable Fund gitu. Oke, itu dari segi aset hal yang positif kalau melihatnya. Dari segi liabilitas ini juga menurun, hal yang bagus. Nah, kalau kita lihat ini juga sekilas tidak ada liabilitas terhadap bank ya.
ada utang pajak, utang pihak ketiga usaha yang besar tapi menurun kalau dibandingkan akhir tahun, which is good, bagus. Tidak ada hal yang sangat signifikan ya dalam hutang dari Rals ini. Nah, dari sini aja saya pribadi sudah bisa menyimpulkan ya, make sense kalau mereka merasa perlu melakukan buyback lagi gitu. Liabilitasnya oke, sangatlah minim sekali, cashnya sangatlah banyak, bahkan total cashnya total liabilitas ini kan 1 juta miliar 1,4 T. 1,4 T ini bisa ditutup pakai ini doang, pakai kas doang ya. Cashnya aja 1,6, belum ditambah ini ya 1,8 lah anggap aja. 1,8. Nah, ini aja semua hutangnya jangka pendek jangka panjang ini bisa ditutup dengan kasnya doang. Nah, ini menunjukkan bahwa Rals ini memang duitnya banyak gitu. Duitnya banyak. Dari situ udah kelihatan bahwa ya make sense kalau perusahaan melakukan buyback, duitnya banyak. Dan selagi mereka merasa harganya murah ya dipungutin aja gitu. Karena selain itu juga pasti perusahaan menilai pandemi sudah selesai, recovery dan bahkan laba sudah naik 2 kali lipat dan naik 100%, berarti ini sinyal yang positif. Itu secara aset dan liabilitas. Nah, kalau kita lihat dari pendapatan ada dua ya, penjualan barang beli putus sama komisi penjualan insinyasi. Nah, ini kalau kita lihat ini penjualan barang putus ini naik ya. Penjualan barang putusnya naik, komisi penjualannya juga naik. Dan nah, ini yang paling menarik yang paling menarik ya. Menurut saya ini menarik dan mungkin tidak, kalau dinilai orang bagi teman-teman tidak terlalu signifikan, tapi menurut saya ini hal yang positif. Dimana biasanya saat pendapatan naik pasti akan selaras dengan beban pokok penjualan yang naik. Tapi perusahaan ini bagus, pendapatannya naik tapi beban pokoknya turun. Hal ini tanpa kita ngecek lebih detail berarti perusahaan ini lebih efisien dari sebelum-sebelumnya gitu. Bisa jadi efisien dari segi promosinya, dari segi target pasarnya. Nah, ini menunjukkan hal yang sangat bagus, perihal efisiensi dari suatu perusahaan dalam mengkontrol net profitnya itu sendiri. Oke, mungkin itu dari segi fundamental ya. Saya tidak akan membahas lebih detail, sudah terlihat di earning per share-nya atau laba per share-nya naik 100%. Ya, terus cash-nya juga banyak, which is good. Kita kembali ke secara teknikal. Nah, secara teknikal ini saya kalau kita lihat dari awal 2022 ini masih downtrend. Masih downtrend, ini area supply-nya garis kuning. Oke, ini ada resisten juga di sini, ini lumayan kencang, garis kuning lagi. Nah, dan sentuh. Cuman ini ada yang menarik. Kalau teman-teman perhatikan, ini ada namanya inverted head and shoulder. Salah satu pattern pembalik dari downtrend ke uptrend. Nah, ini kan yang ditunggu sama teman-teman nih. Ditunggu sama teman-teman pattern seperti ini, pattern pembalikan arah gitu. Sama kayak double bottom. Nah, ini kebalikan dari head and shoulder. Inverted head and shoulder. Ini shoulder kanannya. Targetnya sedalam dari headnya. Nah, ini di 605. Targetnya di 656. Ya, kemungkinan kalau menurut saya ini akan mentok kena sini. Garis warna putih lah, saya kasih warna putih. Nah, akan mentok di situ mungkin ya, di 650. Sebelum nanti dia retrace dulu. Yang penting ini nguji dulu, dia berhasil tembus nggak dari ini berapa ini? Bentar, high-nya ini di 600. Nah, kuat nggak di atas 600 terus? Kuat gak? Kemarin hari Jumat berhasil breakout, volume juga kencang. Nah, pertanyaan besok Senin nih, bisa nggak dia kuat di 600? Nah, ini bisa jadi area entry yang bagus untuk teman-teman yang belum punya saham Rals. Dari segi fundamental saya akan mengatakan ini saham ini udah murah banget. Murah banget, kalau dikasih murah ya pasti akan lebih mau gitu. Nah,
Ini juga secara teknikal ya, sekilas. Kita balik ke newsnya. Di mana? Nah ini newsnya tentang rapat umum pemegang saham luar biasa yang akan dilakukan Senin 29 Agustus 2022 dengan pembahasan persetujuan pembelian kembali saham perseroan terbuka atau buyback dan persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris. Nah ini akan ada perubahan. Kalau kita melihat newsnya ini, dua ini. Cuman saya akan terfokus pada yang ini. Perseroan akan melakukan buyback. Nah kita mau ngecek nih, buybacknya harganya di berapa, apakah mereka menerbitkan batas atasnya, terus nominalnya berapa. Biasanya beberapa perusahaan tuh melampirkan maksimal buyback berapa, tenggang waktu buyback sampai berapa, total dana yang dialokasikan oleh perusahaan berapa. Terus kadang kalau teman-teman bisa, ada beberapa perusahaan yang meng-share juga dalam keterbukaan informasi, yaitu tentang pakai sekuritas apa. Nah dari situ enak tuh, enak bagi teman-teman kalau mau ngecek nanti buybacknya sudah selesai apa belum. Nah ini teman-teman bisa cek juga di keterbukaan informasi yang ini, yang mana ya? Yang ini. Ini yang ini. Tuh ini insinya adalah keterbukaan sehubungan dengan rencana pembelian kembali PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk atau buyback. Nah, ini dijelaskan di sini perkiraan jadwal rencana RUU PSLB Senin, perkiraan biaya. Nah, ini perkiraan biayanya adalah 200 miliar gitu. 200 miliar, sedangkan total cashnya mereka ya, cash yang ada di tadi kalau kita cek cashnya aja berapa tadi totalnya, cash doang ya, cashnya doang tuh 1,6, anggap aja 1,7 T, sedangkan mereka cuman buyback 200 miliar ya, itu kan kecil banget itu bagi mereka. Jadi make sense kalau teman-teman mikir, oh berarti ini buyback pakai duit cash, ya make sense, cashnya aja banyak banget gitu, cashnya aja banyak banget. Sedangkan kalau kita cek total cashnya ini 1,7, apakah total total cashnya 1,7 ini apakah ada 200 miliar yang dalam bentuk nomor rekening. Nah kalau kita cek dalam bentuk rekening sendiri tadi ada berapa tadi, dalam bentuk rekening aja ada 75 miliar, berarti kurang nih. Berarti kurang, kemungkinan mereka akan mengambil dari deposito yang akan cair, atau bisa juga dari sini deposito berjangka yang nantinya akan cair. Salah satu dari ini cair, contohnya Bank Danamon, Bank UOB ini cair karena tenggang waktunya di sini 3 sampai 6 bulan aja. Ini sudah 200 miliar sendiri nih, 200 miliar lebih gitu. Dari sini aja udah bisa tahu, oh dari sini bisa aja nih dapat melakukan buyback. Tuh. Termasuk biaya perantara perdagangan, biaya sehubungan dengan rencana pembelian kembali atau buyback. Perkiraan jumlah nilai nominal sebanyak 5%, maksimum sebanyak 360 juta saham maksimal itu, maksimal. Tapi di sini tidak ada tulisan bahwa maksimal buyback. Nah ini penjelasan pertimbangan dan alasan dilakukan rencana oleh perseroan. Perseroan mengalami keuntungan tahun 2021 dan direksi telah berhasil memelihara kecukupan likuiditas sehingga perseroan bermaksud untuk meningkatkan nilai pemegang saham dengan mengembalikan kelebihan arus kas. Nah ini udah jelas nih, kelebihan arus kas kepada para pemegang saham melalui pelaksanaan rencana ini. Terus ini perkiraan penurunan pendapatan perseroan sebagai akibat dari pelaksanaan rencana. Direksi berkeyakinan bahwa pelaksanaan rencana tidak akan mempengaruhi pembiayaan kegiatan usaha, mengingat perseroan mempunyai modal kerja dan arus kas yang cukup dan memadai. Nggak cukup lagi, kalau menurut saya adalah banyak banget. Ini salah satu perusahaan yang saya suka, yaitu perusahaan dengan cash yang banyak, bahkan cashnya aja sangat sehat ya, cashnya aja bisa nutup total hutangnya, bukan hanya hutang jangka pendek. Rencana dilakukan melalui satu anggota bursa, ini tidak dikasih tahu brokernya apa,
Harga penawaran pelaksanaan rencana harus lebih rendah dan sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya. Jadi maksudnya adalah di poin kedua, kalau semisal Rals ini melakukan buyback pembelian pertama di harga 600. Nextnya saat harga 605 mereka tidak akan beli karena di sini jelas harga penawaran untuk pelaksanaan perencanaan harus lebih rendah atau sama dengan, berarti minimal 600. Kalau pertama udah 600 ya udah 600 terus gitu. Lalu selanjutnya pelaksanaan rencana akan diselenggarakan paling lama 1,5 tahun, 18 bulan terhitung sejak tanggal persetujuan RUU PSLB. Berarti ini Agustus. Berarti 6 bulan lagi, berarti 8 tambah 6 kan 14 ya. 14 berarti bulan 2 Februari 2023 itu baru 6 bulan. 1 tahunnya lagi berarti 2024 Februari maksimal melakukan buyback di situ. Tetapi di saat duit ini sudah keluar semua, 200 miliar ini sudah keluar semua, sedangkan tenggang waktu masih lama, ya udah sudah selesai gitu. Ya karena apa? Ya karena duitnya udah selesai gitu. Nah, perusahaan nggak bisa nih melakukan buyback seenaknya di luar dari ini, di luar dari tanggal dan lain-lain. Karena ini sebagai bentuk kredibilitas mencerminkan suatu perusahaan itu komit apa enggak. Gitu. Dan begitupun juga sebaliknya, maksimal ini 200 miliar, tapi nanti secara kenyataannya apakah 200 miliar? Ya belum tentu. Kalau semisal di market harganya makin naik, sedangkan pertama beli misal tadi 600 per lembar, ya udah perusahaan tidak akan melakukan buyback lagi karena di sini tertulis jelas lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya. Ya kalau pertama 600 ya udah maksimal 600 gitu. Tapi di sini tidak ada pembatasan maksimal berapa. Oke, gini tuh. Kalau segi dari pergerakannya, kalau menurut saya, kalau misal perusahaan memang niat buat di buyback, harga akan ditekan. Harga akan ditekan sampai menurut saya adalah sampai ke 500. Sampai ke 500 akan ditekan sampai segitu. Mentok-mentok mungkin 650 ya menurut saya. 650 sampai 500. Kemungkinan seperti itu. Kalau misal perusahaan memang pengen mengutin semua sahamnya dengan total dana 200 itu kebeli semua gitu. Tapi kalau enggak, ya berarti sesuai pasar harga akan tetap naik. Kalau kita lihat dari segi teknikal aja ya, kemarin udah breakout, ya kemungkinan harga 650 akan capai itu. Poin pertama itu akan capai. Poin selanjutnya adalah apakah 650 akan menjadi titik entry pertama dari Rals? We never know. We never know karena apa? Karena di penjelasan keterbukaan informasi tidak ada maksimal buyback di berapa. Mereka hanya menyebutkan tidak boleh lebih tinggi dari harga pembelian. Oke, jadi itu. Nah, nanti berkala kita sambil ngecek nih di broker summary. Broker summary-nya Rals gimana? At least mulai besok Selasa lah, tanggal 30 sampai sebulan ke depan kita lihat broker summary-nya. Kalau misal secara chart makin turun, tapi broker summary ada satu broker yang mulai mengakumulasi, nah itu bisa jadi indikator bahwa memakai broker tersebut. Sambil kita calculate apakah dananya 200 miliar sudah habis apa belum. Nah, kalau sudah mendekati mau habis sedangkan sahamnya udah mulai stuck di situ-situ aja, teman-teman bisa mulai koleksi lagi. Oke. Yang jelas Rals ini akan saya pantau lebih detail karena perusahaan ini menarik. Saya jujur tertarik untuk saham ini dan saya sekarang ini masih belum punya posisinya. Oke, mungkin itu video di Sabtu ini. Semoga bermanfaat dan semoga juga membantu mencerahkan maksud dari buyback itu sendiri seperti apa, skemanya seperti apa yang dilakukan di market. Dan bagi teman-teman yang pengen request sama apa yang mau dibahas, entah itu dari teknikal atau fundamental, bisa tulis aja di kolom komentar. Nanti akan saya bahas ke depannya, bahkan di video spesial satu video sendiri gitu, bisa aja gitu. Mungkin itu, sampai jumpa, goodbye, happy weekend.